warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi dengan saya Yini Nurdiana. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Kita harus telaten, harus ikhlas mendidik para murid. Nah, kenapa yang pertama kita harus ikhlas? Dengan keikhlasan itu, maka apapun yang kita lakukan ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Yang kedua, baru tentang kompetensi kita. Bapak Ibu, ketika kita akan membimbing anak-anak, maka kompetensi kita harus unggul dulu. Kompetensi tentang apa itu? Yang pertama adalah karakter. Jangan pernah kita ingin anak didik kita baik ketika karakter kita kurang baik. Jangan pernah kita menuntut anak-anak untuk berdisiplin ketika kita kurang disiplin. Jadi bocah keuangannya dikongkon besok, dikongkon budaya jam 7, mlebu kelas jam 7, tapi kita sendiri selalu terlambat, meskipun hanya keterlambatan itu sebentar. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini dengan materi yang berbeda, saya mohon izin untuk melakukan diseminasi dan aksi nyata terhadap modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Nah, dalam hal ini katanya adalah dengan penugasan di CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Ya, dengan saya Yeni Nurdiana. Kalau boleh tahu, di Bapak Ibu di MGMP pemasaran ini apakah ada yang sudah menjadi guru penggerak? Atau mungkin sudah menjadi guru penggerak? Ada yang sudah menjadi guru penggerak? Sudah, siapa? Pak. Oh, bapaknya ya. Oke. Jadi beliau ini senior saya ya. Jadi dari CGP Angkatan 5 sama-sama gagal. Kemudian Angkatan 7 alhamdulillah lolos, cuman saya parkir ya karena PP-nya masih kurang. Nah, ini masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu guru ya, terakhir pendaftarannya besok ya, terakhir ya. Jumat kan ya kalau nggak salah. Ya, jadi 27 Oktober silakan mendaftarkan diri. Banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan di guru penggerak ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yang mana ini sebetulnya Bapak Ibu guru pun juga sudah memahaminya. Yeah. Kita di sini belajar bersama, berkolaborasi ya, demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, apa sih sebetulnya disiplin positif dan apa macam-macamnya, itu nanti kita akan jelaskan lebih detail. Nah, kita bertahun-tahun kan sudah mengajar, mendampingi murid-murid kita tumbuh dan berkembang hingga menyadari bahwa budaya positif itu sebetulnya sangatlah penting ya, sehingga di sini mampu mengembangkan anak-anak memiliki karakter yang lebih kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga akan memahami bagaimana pentingnya membangun budaya positif sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu berpihak pada murid ya. Sehingga kita mampu mencapai visi kita. Jadi
tidak hanya sekolah saja ya yang punya visi, namun kita sebagai guru itu juga harus memiliki visi, atau intinya adalah impian, cita-cita apa yang ingin kita wujudkan di murid-murid kita. Misalkan kalau di sini ya, di SMK Negeri 2 Tuban, visinya adalah terwujudnya lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian berjiwa wirausaha, berbudaya lingkungan, lalu mampu bersaing di era global. Nah, otomatis di masing-masing guru ini juga punya visi ya. Seperti saya, salah satunya visi saya adalah mewujudkan murid yang kompeten. Melalui apa kompeten itu? Nah, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu guru terkait visi saya, yaitu di visi saya itu lebih mengintensifkan praktek ya, praktek seperti apa ya, praktek teaching factory-nya lebih diperkuat lagi sehingga anak semakin kompeten. Apa sebetulnya tujuan dari konsep budaya positif ini ya pada materi kali ini, yaitu kita berharap memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus, respon, ya, kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal ini kebajikan yang tidak melihat suku, perbedaan agama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita memahami konsep ya, makna, disiplin, keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Terus 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi dengan posisi 5 kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga yaitu menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi serta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir harapannya menganalisis secara reflektif dan kritis ya penerapan budaya positif yang ada di sekolah dan mengembangannya sesuai kebutuhan sosial dan murid kita. Apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar budaya positif? Ada Bapak Ibu? Belum. Baik. Kira-kira budaya positif atau hal-hal yang baik apa yang sudah ada atau yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Disiplin, okay. Ada lagi? 5S. 5S, apa itu Pak Anies? 5S? Salim, salam, sopan, santun. Senyum. Senyumnya ketinggalan ya, harusnya senyumnya di depan. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada lagi mungkin selain disiplin 5S. Ya. Nah ini, menurut budaya positif yang sudah kami pelajari itu kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua ada motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Mungkin ini yang asing ya di telinga kita karena baru mendengar istilah apa sih restitusi itu. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Kita bahas yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita coba praktikkan Bapak Ibu dengan teman sebangku atau di sebelahnya. Teman ya di sini ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Bapak Ibu salah satu mengepalkan tangan. Anggap di dalam tangan ini
ada sesuatu yang berharga, entah itu uang 100.000 atau berlian kah atau yang lain. Dianggap di dalam sini ada sesuatu yang berharga. Nah, teman yang lain berusaha sekuat tenaga untuk membukanya, entah dengan cara dilikitik. Ya, kalau kita orang Jawa ngomongnya dilikitik, kemudian bahkan dibujuk, ya, diintimidasi, dimarahin, bagaimanapun caranya, ya, bahkan diiming-imingi, nanti tak kasih uang lo ya, ayo tau buka. Nah, gitu. Coba mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, dengan iming-iming yang disampaikan oleh teman-teman, kira-kira bisa nggak terbuka tangannya? Monggo. Mungkin Bu Nunuk sama Bu Yuyun, ya, Bu sama Bu Puji sama Pak Nuha, boleh? Atau sama Mbak Okta? Silakan. Dibuka tangannya di kepala kamu. Kemudian salah satu merayu dengan sekuat tenaga. Atau kalau lebih dekat mungkin sama Bu Puji boleh. Bu Yuyun boleh nggak tangannya dibuka? Coba dirayu Bu Puji gimana caranya supaya Bu Yuyun ini mau membuka tangannya. Bu Yuyun Dikit-dikit lawan buka nanti dapat box. Boxnya aja atau sama isinya Bu? Saya masih ada. Masih ada Kalau isinya. misalnya tangannya dibuka nanti saya tambahin nasinya satu lagi. Enggak boleh. Soalnya kebetulan kalau mau ngasih uang juga nggak bawa uang. Ada Iya. nasi box ya. Dikasih kue sama gimana Bu Yuyun, mau nggak? Enggak mau. Nggak mau, coba ini titik barangkali mau. Ya ya. Nggak mau. Dibuka dewe ya. Nah, dipaksa nggak mau. Kira-kira Bu Yun mau minta apa supaya tangannya dibuka? Belum kepikiran. Belum. Kalau minta HP apa yuk? Mintanya Dipaksa buka sendiri. Mau nggak? Ya sih buat saya bukan sendiri. Kan kayak kuat Nggak bisa. Tangannya bisa. kuat. Iya. Nah, oke. Berarti di sini siapakah yang punya wewenang atau kontrol di dalam membuka kepalan tangan kita? Kita sendiri. Kita sendiri. Bisakah orang lain membujuknya? Ya, lihat hadiah. Iya benar ya, benar betul. Ya betul. Jadi di mana kita membuka tangan kita, entah itu dibujuk, dihardik, dimarahin, atau dengan segala tipu daya, ya seperti yang dilakukan oleh Bu Puji tadi, ternyata nggak membuat Bu Yuyun goyah, sehingga membuka tangannya. Nah, sehingga apa sih makna dari praktek ini? Bahwa kontrol yang ada di diri kita itu ya diri kita sendiri yang mengendalikan, jadi bukan orang lain. Ya, ini ada kenyataan dari William Glasser ya dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Terlihat dari belakang nih. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, ya jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini. Nah, walaupun tampaknya guru itu mengontrol muridnya, ya, kemudian terjadi sehingga muridnya itu mau untuk diatur, ya, sehingga kebutuhan murid sendiri ini menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau di perempatan itu kita seringkali melihat anak pang, gitu. Pernah lihat Bapak Ibu? Iya. Kenapa kok mereka berbuat seperti itu? Semua pasti ada tujuannya. Ya walaupun mungkin orang tua mereka tidak mau mereka seperti itu, tapi kenyataannya ya itulah yang mereka sukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Di sini dengan segala upaya, ya murid ini mampu mempengaruhi murid lain agar mengulangi suatu perilaku tertentu sehingga mampu mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukannya. Ya. Jadi tergantung pada pendapat sang guru.
Yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi ada yang merasa bahwa kalau menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mampu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, identitas gagal itu apa? Nanti kita jelaskan lebih detail. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, ya. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kadang-kala sulit juga bagi guru untuk mengidentifikasi, ya. Mereka sedang melakukan perilaku itu kenapa, alasannya. Nah, ini seringkali guru juga cukup dengan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga mungkin anggapan kita, ya mentang-mentang guru bisa memaksa oleh orang lain, muridnya. Di sini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu, ya. Ini biasanya kita lakukan, ya. Apapun yang dilakukan dan diterima selama ada sebuah kemajuan, di sini sebuah pengukuran yang dinamakan sebuah pengukuran kinerja. Jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, ya. Jadi karena apa? Dia melakukan sesuatu karena terpaksa, bukan karena timbul dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi hanya sesaat gitu, ya. Lanjut, tujuan disiplin positif di sini adalah tujuannya kita menanamkan pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang timbul dan muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, sehingga mereka telah memiliki motivasi intrinsik ini dampaknya jangka panjang. Misalkan saya mau belajar, nah ini muncul dari dirinya sendiri, otomatis entah itu ada hukuman atau penghargaan, itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang dia lakukan, ya. Karena mereka tetap berperilaku seperti nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini untuk mencapai tujuan mulianya. Dan makna disiplin positif itu bisa kita jelaskan, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, harapannya orang lain patuh terhadap kita, ya. Kemudian kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman, karena kesannya apa? Orang menjadi disiplin itu rasanya seperti tertekan. Misalkan kita berangkat masuknya jam 7 kurang seperempat. Nah, padahal enak nanti molor-molor, ya, berangkatnya agak siangan jam 8. Nah, ini kan termasuk ketidaknyamanan yang timbul dari diri kita, ya. Kemudian kita sebagai pendidiknya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak ini masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6, ya. Yang pertama, mandiri. Yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, itu kan yang pertama, ya. Kemudian berkebinekaan global. Lalu mandiri, boleh ya, enggak urut. Lalu bergotong royong, bernalar kritis. Lalu yang terakhir kreatif, ya, kreatif. Jadi ada kurang lebih 6. Dan ini akhir-akhir ini selalu digembor-gemborkan, ya. Bapak Ibu di sekolahnya sudah diterapkan P5 belum? Sudah, ya. Di BINUS sudah pakai apa namanya? 13 atau kumer, ya, Pak? Kelas 10-nya sudah kumer, ya. Jadi sudah melakukan P5. Belum. Ya, nggak apa-apa. Karena kita semua juga mulai belajar, di kita pun juga
baru kelas 2 ya, walaupun kita PK tapi di kelas 2 itu baru diterapkan ya, mulai kelas 2 dan saat ini sudah menggunakan Google. Nah, tahun depan kita bersiap semuanya Google gitu. Di nilai-nilai kebajikan itu tadi apa sih sebetulnya? Yaitu nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, lepas dari, jadi kita tidak berpikir si A ini sukunya apa, kalau berbeda, oh berarti dia bukan teman saya, bukan geng saya, tidak ada hal semacam itu ya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita ya, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku, jadi sebagai pedoman atau pijakan kita dalam berperilaku. Nah, nilai kebajikan sifatnya ini positif ya, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Apa saja itu contoh dari nilai kebajikan? Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian IPO, Primary Years Progress, itu dia menerapkan adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, kelembagaan, keintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan masih banyak lagi. Di situ ada 9 pilar karakter, lalu proyek nilai-nilai kebajikan, yang semuanya saya pikir sudah banyak yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Contohnya rasa hormat dan tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, semua ini saya yakin sudah diterapkan. Namun penerapannya apakah sudah maksimal atau belum gitu. Kita lanjut, di sini ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, dari Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Jadi setiap orang tuh punya motivasi ya. Jadi motivasinya apa dia melakukan hal tersebut? Yang pertama bisa jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang berbuat lurus ya, mengikuti aturan misalkan itu ada alasannya, salah satunya menghindari ketidaknyamanan, dia nggak mau dihukum. Kemudian yang di sini maksudnya apa? Murid ini melakukan karena dia takut ya, sehingga di sini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari mana? Ekstrinsik, X ya, betul ya. Dari motivasi yang berasal dari luar, bukan timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, harapannya seperti itu. Seperti tadi yang dicontohkan di teori kepalan tangan tadi, walaupun dengan berbagai macam cara, dikasih imbalan, dikasih hukuman atau apapun, ini orang tidak mau, karena di sini kalau orang misalkan dikasih, saya kasih uang 100.000, ya udah dibuka. Nah berarti di sini dia melakukan sesuatu itu kan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk di dalam motivasi ekstrinsik ya, karena adanya sesuatu hal yang didapatkan dari luar. Dan motivasi perilaku yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan ya. Dia ingin memiliki nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dalam nilai kebajikan diri sendiri ini berarti kan motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak mau tidak terpengaruh ya. Seperti yang dicontohkan Bu Yuyun bahwa saya nggak mau walaupun kamu marahin, kamu dicaci, kemudian dihardik dan lain sebagainya, atau bahkan dikasih uang 1 juta pun saya nggak mau gitu. Nah, jadi di sini dia akan membuka dengan sendirinya karena atas keinginan dia sendiri. Jadi
Jadi di sini adalah motivasi intrinsik dan ini lebih kuat dan sifatnya jangka panjang. Di sini ada beberapa konsep dari disiplin. Jadi tadi sudah saya bahas ya, ada kata-kata identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi berdasarkan teori itu, hukuman itu adalah identitas gagal. Ya. Sedangkan disiplin itu identitas sukses. Dan disiplin sendiri dibagi menjadi dua. Ada konsekuensi dan restitusi. Ya. Yang pertama, hukuman. Dampak pada murid, dia akan merasa marah, merasa ada rasa bersalah, maupun ingin mengasingkan diri ya. Kadang-kala kalau anak dimarahin, dihukum, efeknya kan seperti itu ya. Jadi dia merasa bersalah, kenapa ya saya kok melakukan itu gitu. Kemudian dia ingin mengasingkan diri. Terus ada juga secara konsekuensi ini dia kehilangan hak atau waktu jeda seseorang diri ya, seorang diri atau time out dan penahanan. Sedangkan kalau restitusi ini murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lalu yang contoh berikutnya, kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal, dia bakal tahu apa yang saya lakukan sekarang ini nanti efeknya apa. Kayak gitu. Jadi kalau ada teman ya, ada murid yang dia mematahkan pensil temannya, konsekuensinya apa kira-kira? Atau hal yang harus dia terima? Kalau ada murid yang mematahkan pensil temannya, hal apa kira-kira yang akan dilakukan? Berarti yang berapa? Mengganti dengan pensil yang baru atau yang Ganti dengan pensil yang baru atau memperbaiki pensil yang patah. jadi disambung gitu ya. Betul ya. Jadi itu konsekuensi ya. Jadi apa ya? Hal yang harus dia pertanggungjawabkan atas perbuatannya dia sendiri, itu adalah konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi ini adalah berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nanti restitusi ini sangat menarik. Ya, saya juga baru tahu nih dan mudah-mudahan efeknya itu bisa jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dihadapi murid kita. Kemudian kalau hukuman itu biasanya menyakitkan ya, guru menjalani konsekuensi dengan otomatis kita menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau bahkan merendahkan. Kalau konsekuensi biasanya guru membantu ya, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi di situ mampu menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan dan berpikir restitusi ya untuk murid dan anak. Dan masih banyak hal lainnya yang di sini tertulis bahwa perilaku bisa pasif maupun agresif. Ya. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, semua harus terjadi. Restitusi itu adalah pilihan. Ya. Menimbulkan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, itu kalau hukuman. Barangkali Bapak Ibu pernah menghukum muridnya, setelah berpuluh-puluh tahun ketemu sama gurunya, Bu, Pak, masih ingat dengan saya? Siapa ya? Karena bergerak banyak ya. Itu loh Pak yang dulu jenengan pernah pukul misalkan, pernah dihukum atau dijemur. Saya sendiri juga pernah mengalami hal semacam itu. Jadi waktu SMA terlambat, kemudian dijemur sama guru BK-nya. Teman-teman pun, loh kenapa kok baru datang? Iya, aku tadi dijemur. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan siapa yang guru siapa yang menghukum itu pun juga masih ingat. Nah
Nah, ini adalah efeknya pun sehingga jangka panjang. Sedangkan kalau di konsekuensi ini tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya karena itu tadi konsekuensi itu kan sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan atas kesalahan atau hal yang tidak baik yang dia lakukan. Kemudian di sini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang ini adalah restitusi. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, ya korban tidak bisa diabaikan. Lalu kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Sedangkan kalau hukuman di sini murid akan tersakiti, ya baik itu bisa jadi secara fisik maupun secara psikis. Ya kalau kita pukul ya otomatis fisiknya yang sakit. Tapi bisa jadi mengena juga di psikisnya. Gelo, dendam dan lain sebagainya itu akan muncul di situ. Kalau konsekuensi ini akan tidak nyaman ya, dia tidak nyaman dan restitusi ini akan mendapatkan penguatan. Jadi anak itu bersalah tetapi dia mendapatkan penguatan. Dari sini mungkin ada pertanyaan terkait disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian tadi yang terakhir motivasi, hukuman, dan peringatan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sebelum saya lanjut ke keyakinan kelas. Silakan. Keyakinan kelas, Bapak Ibu pernah nggak ya melakukan ini? Sudah pernah buat? Sama nggak ya? Baik, keyakinan dengan peraturan. Beda. Betul, ya. Beda. Apanya yang beda? Tulisannya beda ya. Yang pasti maknanya juga berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas ini apa bedanya? Coba saya kasih ini dulu ya. Pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Ya, Bu Tati. Ada yang lain? Takut ditilang. Terus mungkin ada lagi? Nggak ada ya, sementara itu. Untuk keselamatan dan takut ditilang itu ada motivasinya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, betul. Jadi di sini kenapa kok pakai masker, apalagi waktu corona kemarin ya? Ini kan untuk kesehatan diri kita dan orang lain pastinya. Ketika biar gak tahu, kalau kita sakit, orang lain biar nggak tertular. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sehat, orang lain sakit, ya kita juga nggak tertular atau menulari. Gitu. Jadi keselamatan dan kesehatan itu merupakan keyakinan yang sudah diyakini semua orang. Ya, jadi semua yakin ya kalau pakai helm itu bisa memberikan keselamatan, mengurangi resiko, betul. Jadi di sini sudah menjadi keyakinan kita bersama, walaupun itu sudah menjadi peraturan. Kita lihat di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini sifatnya abstrak, ya. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas ini biasanya bersifat pernyataan-pernyataan universal. Jadi dia menggunakan kalimat yang positif. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas, ya. Jadi mungkin bukan gini. Biasanya kita buat apa? Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira enak didengar mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu menggunakan kalimat positif. Dan masih banyak hal lain yang mungkin bisa kita sepakati di kelas. Kemudian pernyataan keyakinan ini dibuat dalam bentuk positif seperti tadi ya. Buanglah sampah di tempatnya. Jadi bukan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini rasanya beda udah didengar. Lalu keyakinan kelas ini
hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi apa yang ingin kita lakukan dan tidak ingin kita lakukan di kelas kita sendiri gitu. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas ya, lewat kegiatan curah pendapat. Bisa kita buatkan post-it yang kertas warna-warni tempel itu loh Bapak Ibu. Nah itu mungkin lebih menarik untuk anak. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan di semester ganjil kemarin kita sudah buat keyakinan kelas, HP dipergunakan jika dibutuhkan dalam pembelajaran. Atau misalkan kalau kita materinya bisnis online, ya otomatis kan boleh ya pakai HP. Tapi kalau di mata pelajaran yang lain yang memang kita butuh konsentrasi, tidak butuh HP itu, ya sudah diletakkan atau ditaruh di loker misalkan. Tapi bisa jadi di semester genap itu dirubah ya, kita tinjau ulang, itu boleh. Kemudian yang berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Kita mempersilahkan warga sekolah ya atau murid di sekolah kita bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu dilakukan atau disepakati. Misalkan kalau ada teman yang beda agama di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu perlu diyakini. Jadi saling menghargai, gitu ya. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua warga bisa melihatnya ya. Hasil curah pendapat itu bisa dilihat oleh semua warga. Susun keyakinan sekelas ya sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Ya, misalkan contoh kalimat negatif di sini ada jangan berlari di kelas atau di koridor, tetapi dengan menggunakan keyakinan kelas kita rubah berjalanlah di kelas atau koridor. Nah ini lebih nyaman didengarkan. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jika mungkin ada pendapat yang di sana ada yang sama atau mungkin yang double, itu bisa kita eliminasi jadi satu keyakinan yang sama. Kemudian kita ajak semua warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan. Misalkan berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, lalu sehingga kita bisa berada di dalam satu payung keyakinan yang sama. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi dari apa yang sudah dituliskan di post-it atau di mana? Di papan tulis itu kita bisa ulas bersama. Ya, sehingga dan itu tidak perlu banyak-banyak, mungkin bisa 3-7 prinsip atau keyakinan. Hingga warga kelas ini tidak kesulitan atau bingung. Jadi kalau peraturan, bukan peraturan ya, keyakinan kelas itu misalkan sampai 20, ini yang mana ya diingatkan, bingung ya akhirnya. Nah ini jadi kita menjadi bingung sendiri. Lalu setelah keyakinan kelas ini dibuat, maka semua warga dipersilakan untuk meninjau ulang. Ya, kemudian bisa kalau sudah ditinjau ulang ternyata kok oke, fix ini saja keyakinan kelasnya, maka kita perlu menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat antara guru dan murid sebagai bukti bahwa ketika anak itu melanggar dari keyakinan kelas, ini kita bisa mengingatkan kembali. Nah, di keyakinan kelasnya sudah ditulis bahwa kita datang tepat waktu atau disiplin waktu. Nah, kenapa kok kamu masih terlambat? Nah, itu kan bisa kita ingatkan kembali. Kemudian keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas ya agar mudah terlihat oleh seluruh warga kelas. Ini adalah prosedur. Lanjut, berkaitan dengan kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ini sudah pernah kita pelajari pastinya. Kita lihat dulu videonya Bapak
terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Iya betul Pak Purna. Jadi ada salah satunya makan, minum, sandang, pangan, papan. Nah itu juga kebutuhan kita kan, kebutuhan dasar. Ngopi ya. Iya, menurut mobil itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi termasuk kebutuhan untuk kita bersama. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love environment. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih beri mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid dengan kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi
membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu, 5 dasar atau 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika kita memahami tentang kebutuhan dasar murid kita, bahkan diri kita sendiri, maka kita bisa mencari solusi terhadap apa yang kita butuhkan. Seperti yang pertama tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka apa saja yang harus kita penuhi untuk kehidupan kita? Pasti kita butuh makan, minum, pakaian, kemudian rumah untuk berlindung. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita. Sedangkan seperti yang terakhir tadi ada kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini kita bisa, kalau kita bisa memahami, oh anak ini ternyata butuh kebebasan atau penguasaan, maka dia biasanya cenderung ingin menjadi pemimpin. Anak-anak seperti ini, seperti tadi kan sudah ada kayak rapat OSIS gitu ya di sekolah kita. Nah, itu bisa anak-anak yang model seperti ini bisa kita jadikan pemimpin ya. Dan ada beberapa kebutuhan tadi ya, seperti kesenangan, kemudian penguasaan, lalu kebebasan. Nah, itu semua juga mereka butuhkan. Sehingga ketika ada anak kita atau murid kita ternyata dia datang terlambat tanpa kita tahu apa sih sebetulnya yang dia butuhkan atau hal apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu, kita marahi. Nah, ini efeknya juga kurang baik secara jangka panjang gitu. Kita lanjut lagi dari slide berikutnya. Di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi restitusi itu apa? Ini ada hal yang baru ya untuk kita. Saya sendiri juga baru mempelajarinya setelah mengikuti guru penggerak. Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi anak itu tersesat
ya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa jadi ada hal-hal yang terjadi pada mereka, sehingga kita butuh mengetahui apa penyebabnya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya kita seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ya maupun verbal. Jadi memukul atau mungkin menghukumnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di sini guru tuh merasa akan bersuara lebih lembut, ya tidak seperti posisi penghukum. Ya mungkin kalau penghukum tuh lebih keras gitu ya. Namun kalau bersalah ini lebih lembut, tetapi di sini membuat tidak nyaman atau murid merasa dia semakin bersalah atau menjadi rendah diri. Lalu yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan, nasihat dan lain sebagainya. Nah, di posisi ini, posisi sebagai teman, guru bisa berdampak negatif ataupun positif. Nah, kalau positif berarti hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, jadi walaupun beliaunya itu menasihati dan menyuruh muridnya, tapi kalau muridnya merasa nyaman dianggap dia sebagai teman, maka dia akan fine-fine aja. Tetapi di sini juga ada hal yang negatif, ya. Otomatis murid akan menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian posisi pemantau, yaitu memantau atau mengawasi, ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini biasanya peraturan berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat, menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan di sini kita biasanya dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan posisi yang terakhir yang diharapkan bisa kita terapkan, ya. Jadi di mana guru berbuat sesuatu ini bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Sehingga sebagai manajer ini keterampilan di sini sebetulnya ada 2, ya. Dia bisa sebagai posisi teman dan pemantau. Dengan demikian waktu-waktu tertentu keduanya bisa diperlakukan. Kita bisa lihat di sini contoh penerapan posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Diane Gosling dan contoh penerapan. Posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan. Nama posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, dari video ini nanti kita bisa lihat perbedaannya, ya Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai posisi menghukum teman maupun manajer. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
beli lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertentu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua ya, membuat bersalah. Guru pikirnya ya ini kayaknya. Kemudian Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. yang ketiga, posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Lembut ya, Belum seperti saya, temannya Bu, sendiri. bukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang seperti ini Bapak Ibu. Dalam Posisi teman. guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di posisi yang terakhir, yang diharapkan kita semua bisa menerapkannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Dari 5 kira-kira mana yang sudah Bapak Ibu terapkan sebagai posisi kontrol yang satu? Ya, kemudian yang kedua merasa penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian
Kemudian yang ketiga adalah teman, pemantau, dan manajer. Mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? 1, 2. Iya Pak Ulin. Kita kecenderungan masih 1 dan 2 ya. Rasanya kurang lega gitu ya kalau tidak memarahi murid, menghukum sehingga membuat mereka jerah. Namun berdasarkan teori ini, dengan kita memberikan hukuman, dampaknya adalah dampak jangka panjang. Akhirnya anak akan merasa dendam, marah, dan lain sebagainya. Dan itu diingat sampai dia kelak berumah tangga pun masih ingat. Gitu. Jadi harapannya kita semua bisa menerapkan posisi yang kelima, tetapi tidak instan begitu saja ya, tetapi kita harus bertahap. Berteman dan kelima. Okay. Kalau berteman itu kesannya akrab, bisa mendekatkan diri kita ke anak. Namun akhirnya anak-anak itu apa ya? Tergantung sama gurunya gitu. Jadi baiknya mungkin sama Bu Tuti aja, nanti sama Pak Destri sama aja, karena Pak Destri nggak Destri. Kalau saya Iya, kalau tulis gimana? Boleh? kalau kelima kan juga saya terapkan, tapi tidak detail seperti itu. Paling yang saya tanya. Ini berbagi kan boleh ya? Terima kasih Bu Yeni untuk tadi yang disampaikan Bu Yeni terkait dengan bagaimana cara mendidik siswa terkait dengan tadi yang dicontohkan kan terlambat. Itu kalau saya lihat dari 1 sampai 5, saya pernah atau beberapa kali menerapkan di poin 5. Pernah saya contohkan di Mardika ya. Oh iya. Ya, Mardika. Putranya Ibu Nunu. Iya, Mardika. Saya tahu Mardika itu sifatnya seperti itu, gampang-gampang susah. Kalau kita keras dia akan semakin menjadi tidak masuk, tersinggung dan sebagainya. Tapi saya punya trik, saya terapkan kalau dia terlambat itu pasti saya tanya, "Can ganteng, ini beberapa kali saya lihat, saya nggak tahu ya ini masuk di poin 5 atau apa ya. Yang penting ini cara saya sendiri gitu ya. Can ganteng, ini setiap kali tulis masuk ini kamu mesti terlambat. Kira-kira kenapa ini? Masalahnya apa? Apakah tidak ada berangkat temannya nggak ada? Atau naikkan kotanya itu susah? Atau bagaimana gitu. Saya bangunnya siang tuh. Jam berapa bangunnya? Jam 8, kadang sudah masuk. Ya mesti aja, kamu sekolahnya jam berapa masuknya? Jam 7 Bu. Kalau jam 7 bangunnya harus jam berapa? Iya Bu, saya pengen bangun pagi tapi tidak ada yang bangunkan. Kamu tinggal sama siapa? Sama ibu. Lah ibunya nggak bisa dimintai tolong, Bu, aku sesuk digugah jam saat ini ya Bu, atau dibangunkan jam 5 ya Bu. Iya Bu, sudah minta tolong, tapi saya dibangunkan enggak segera bangun. Ibu saya langsung berangkat ke pasar. Begitu. Nah kalau seperti itu tidak ada yang membantu, ya berarti kamu harus bertanggung jawab sendiri. Alarm sudah Bu, alarm itu sudah saya, tapi saya nggak dengar gitu. Ya kalau seperti itu ya posisinya di kamu sendiri. Malah saya beliau nih, nek tulis itu ikut membangunkan, tak telepon. Coba nomor HP-nya berapa? Saya siap untuk membangunkan. Kenapa? Orang tuanya sudah mencoba. Terus kamu sendiri alam nggak mempan. Ya nek tulis telepon terus gitu. Maksud saya supaya ya kalau tulis jawaban kan agak malu begitu ya. Maksud saya seperti itu. Ya sudah Bu, saya coba Bu, besok jangan dicoba. Ya sudahlah kalau pertama dicoba dulu. Dicoba, jangan dicoba ya. Pokoknya besok saya niat bangun jam sekian, insya Allah kalau kamu niatnya baik pasti dengan sendiri akan dibangunkan. Tidak bisa dibangunkan dengan alarm tapi dibangunkan oleh Allah saja gitu. Itu kalau niatmu bagus. Ya Bu, setelah itu ketemu lagi sama saya minggu depannya. Ternyata dia berangkatnya lebih pagi. Ya saya apresiasi sama Mardika. Makanya kalau Mardika, kalau dia, Bu saya sudah berangkat nggak telat kan Bu? Ya bagus, terima kasih.
diberikan plus untuk Mardika. Iya, dia senang seperti itu. Makanya kemarin kaget juga, Mardika di mana ini? Nah, itu saya nggak tahu Bu Yeni apa yang saya lakukan itu apakah sudah masuk di poin 5, tapi saya nggak berharap harus begini, bukan. Itu cara saya untuk menyampaikan ke anak supaya anak juga tidak tersinggung. Karena memang kalau anak dicas, wah terus, nah itu dia akan ngajaknya, kok dicap seperti itu. Gitu. Ya terima kasih itu berbagi dari saya. Terima kasih untuk Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Bu Tuti terus Bundi, punya nggak pengalaman tentang posisi Terima kasih. Menurut saya berteman manapun, terutama anak putra ya. Oh iya. Karena jurusan pemasaran, baru masuk senangnya turu. Iya Bu. Nah itu kan kadang-kadang kalau ada tugas apa kan saya panggil Mas, coba sini sih. Kenapa sama nggak ngerjakan? Kenapa nggak terus telat? Akhirnya dia tuh nongkrong di sebelah kursi saya duduk itu di sejak dulu itu. Dia cerita, saya itu Bu, di rumah kok ada masalah, selalu bapak ibu saya tuh tukaran terus geli, nah gitu. Akhirnya, lah terus kenapa kamu kok nggak sekolah ini? HP saya hilang, saya habis jatuh, ibu saya, bapak saya nggak tahu terus kemana, ibu saya juga kemana, saya sendirian di rumah. Itulah. Nah kenapa kamu kok nggak curhat sama wali kelasmu? Nyamannya sama Nah, Bu. nah itu jadi karena berteman itu aku kan nggak wali kelas, aku kan MBA. Iya. Dan itu banyak anak yang seperti itu saya menurut. Nah, demikian pengalamannya saya. Terima kasih plus untuk Bu Tuti. Ya, ternyata Bapak Ibu sebetulnya sudah menerapkan beberapa posisi kontrol yang sudah disampaikan tadi nih. Menurut Bapak Ibu, apakah yang telah dilakukan oleh Bu Sulis ini sudah termasuk posisi manajer tadi? Sudah. Kenapa Bu Tati? Boleh tahu? Karena tulis tadi saya bilang itu kontrol manager karena beliaunya menanyakan dulu sebab yang menyebabkan dia tidak telat ya, menyebabkan dia telat sehingga anak bisa menjelaskan penyebab telatnya apa saja. Terus polis juga mengevaluasi dengan menanya kembali anak yang telat tadi kira-kira kedepannya bagaimana solusinya. Jadi nggak langsung, jadi ada peringatan terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Terus ada pendapat untuk Bu Tuti, apakah sudah termasuk posisi teman? Iya, saya juga berpendapat bahwa yang dilakukan Bu Tuti ya tadi itu sebagai kontrol teman karena di situ menyalurkan atau menceritakan dengan enak, dengan nyaman dengan Bu Tuti, dengan tidak ada rasa canggung gitu, seperti itu. Nyaman yang penting itu. Kelihatannya mereka menganggap Bu Tuti sebagai ibunya sendiri. Siap. Terima kasih ya, terima kasih. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Sulis dari langkah-langkah yang dilakukan itu sudah nampak ya bahwa itu adalah posisi kontrol yang sudah dilakukan. Sedangkan yang dilakukan oleh Bu Tuti itu memang posisi teman. Namun mungkin anak itu akhirnya akan ketergantungan. Dia bisa curhat, dia bisa berubah setelah cerita atau curhatnya ke Bu Tuti. Sedangkan sama guru lain dia tidak nyaman, tidak mau berubah seperti itu. Nah, curhatnya saya sampaikan ke wali kelas. Ke wali kelasnya ya, disambungkan lagi ke wali kelasnya sehingga tidak hanya Bu Tuti saja yang tahu karena wali kelasnya pun juga bisa melakukan kontrol terhadap anak ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Nah, dari apa yang sudah Majana lakukan itu sebetulnya sudah masuk di dalam kegiatan segitiga restitusi, yaitu menyelesaikan
mampu kembali ke kelompoknya. Jadi maksudnya apa? Anak yang tersesat tadi bisa kembali ke jalan yang benar. Langkahnya seperti apa? Restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita berikan anak, jadi tidak langsung menjudge bahwa kamu tuh salah dan lain sebagainya, tetapi kita gombong, kita tinggikan dia dengan cara apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi perlu diingatkan apa yang menjadi kesalahannya dia. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin bisa kita contohkan, Bu Yeni juga pernah terlambat, tapi dan lain sebagainya. Itu bisa. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kita harus tahu alasannya apa dia melakukan hal tersebut, ya. Bukannya tambah memarahinya. Kemudian adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Itu mungkin bisa menjadikan dia tidak merasa gelo atau tidak merasa sangat-sangat bersalah. Dan yang terakhir di sini ada menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas itu apa yang sudah disepakati di kelas maupun di sekolah, supaya anak itu, oh iya ya, dari keyakinan itu ternyata saya ada hal yang tidak pas atau hal yang tidak saya lakukan. Terus apa yang ingin kamu ingin menjadi apa? Misalkan untuk menjadi lebih baik itu hal apa yang ingin kamu lakukan? Apakah dari segitiga restitusi ini harus urut Bapak Ibu? Kira-kira? Tidak harus, betul. Jadi mana yang kita butuhkan ini bisa dimulai dari situ. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita, Bapak Ibu. Mungkin dari budaya positif yang sudah kita bahas ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, Bapak Ibu? Sebelum kita lihat yang terakhir, satu contoh saja. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak takut, tidak seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Heni tadi, tidak merasa apa ya, berat terbebani dengan mengikuti kegiatan ini. Ya, guru penggerak, karena apa sebetulnya guru penggerak ini untuk kita sendiri, ya. Jadi harapannya kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang tadi sudah kita lakukan, walaupun sebetulnya saya sendiri ya untuk budaya-budaya itu tidak seluruhnya sudah saya terapkan. Namun bagaimana upaya kita untuk mulai memperbaiki diri? Dilakukan Gimana? sudah dilakukan ya? Juga sudah melakukan ya? Baik di sekolahnya. Mungkin Pak Anis bisa cerita sambil menunggu videonya. Oke, boleh refleksi apa yang sudah dilakukan. Kita kayak Pak. Tahu karena saya teruskan aja ya. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1 yaitu Saya percepat aja untuk yang contoh yang saya lakukan. Ini mungkin Bapak Ibu guru kelas 3 juga sudah mengalaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana semua ya? Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa laporan keuangan sederhana. Beberapa waktu yang lalu kita sudah Ada yang kenal? Alfa. Ini namanya Alfa yang suka Alfa ini ya. Iya. Jadi ternyata anak ini ada alasan khusus kenapa kok dia sering terlambat. Gitu ya. Ternyata
Dia itu becak Bapak Ibu di mana itu parkiran Bintang. Iya. Dan pulangnya malam. Dia ngaku kenapa kok saya terlambat, karena dia pulang sekolah tuh kerja becak di parkir Bonang, pulangnya sampai malam ya, dan itu dia dapat uang kan, akhirnya ngopi lah dia sehingga pulangnya sampai larut, sampai jam 12, jam 1 seperti itu. Nah, ini jadi penyebabnya. Sehingga hidupnya kurang ya. Orang tuanya sebetulnya juga care kalau dari restitusi ini mereka membangunkan, tapi ya seperti tadi yang dikatakan Liz, Mahardika ini juga hidup di bangunan tapi nggak bangun, cuman dia belum pernah nyoba pakai alat gitu aja sih. Dan saya lihat setelah restitusi ini besoknya itu dia nggak terlambat lagi. Nah, tetapi bisa apa namanya kegiatan meskipun sudah direstitusi, apakah kira-kira dia berubah 100% Bapak Ibu? Tidak. Iya, tidak ya. Oke. Pasti ada perubahan ya dari hasil restitusi. Nah, dari contoh atau video yang sudah saya buat tadi, kemudian tadi kan sudah ada penjelasan di posisi mana kita saat ini. Nah, itu mungkin ada yang mau merefleksikan dari kegiatan restitusi yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan. Pak Aris boleh, silakan. Terima kasih Bu Yani. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Aris Wismagana dari SMK. Sudah terkenal. Sudah terkenal. Baik, refleksi yang bisa saya ambil dari materi yang luar biasa dari Bu Yani. Yang pertama, memang sudah waktunya dengan perkembangan zaman yang saat ini dan perkembangan murid saat ini memang yang paling bagus adalah kita menerapkan disiplin positif. Jadi kita mengembalikan kontrol dirinya anak-anak ke anak-anaknya sendiri. Kita hanya memicu, memfasilitasi dan istilahnya kalau orang Jawa dudul, istilahnya itu aja. Biarkan dia sendiri yang membuka genggamannya kan itu. Terus kemudian untuk restitusi ini memang patut untuk kita laksanakan di dalam pembelajaran, karena tidak setiap anak itu masuk ke dalam kelas dengan kondisi yang benar-benar anak itu fresh. Bisa jadi habis dimarahin orang tua, bisa jadi habis gelut sama temannya atau bagaimana. Jadi ketika masuk kelas itu memang kadang ketika pembelajaran anak pasti sikapnya ya macam-macam. Nah, itulah nanti fungsinya kesepakatan kelas, fungsinya penanganan anak di dalam restitusi ini sampai kepada yang tadi posisi manajer. Nah, jadi materinya ini berguna sekali dan luar biasa bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Plus untuk Pak Aris. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Aris bahwa anak sekarang itu berbeda dengan anak lampau atau mungkin zaman kita ya, walaupun kita milenial nggak sih? Oh enggak ya? Ya, iya. Tetapi pasti berbeda. Bapak Ibu masih ingat ada murid yang sampai
membunuh gurunya ya, atau melakukan hal-hal ekstrim semacam itu. Nah itu bisa jadi ada kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan, belum terpenuhi, entah kebebasan, kesenangan dan hal-hal apapun yang kita tidak tahu. Didukung lagi seringnya ada hukuman dan lain sebagainya, menimbulkan rasa jengkel, marah, dendam dan lain sebagainya. Akhirnya lah memuncak gitu ya. Jadi semoga kita semua yang sudah belajar dari sini kita mendapatkan manfaat, lalu kita dapat menerapkan hal-hal positif, budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga nantinya tidak hanya mencetak atau menciptakan lulusan yang kompeten, berprestasi, namun juga berakhlak mulia. Mungkin ini dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah berdoa semua kan ya? Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Selama ini kita sering mendengarnya adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah, gitu ya. Nah, apa bedanya? Ada yang tahu? Belum ya? Baik, kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, kemudian kita buat kesepakatan dan ditaati oleh seluruh warga yang sudah sepakat tadi. Sedangkan kalau peraturan ini sifatnya satu arah. Jadi kamu tidak tahu nanti konsekuensinya apa atau hal yang nanti kamu dapatkan apa ketika melanggarnya itu tidak tahu. Tapi kalau kesepakatan kita buat bersama ya, dari kita untuk kita kepada kita. Nah, bagaimana caranya atau tahapannya nanti kita buat masing-masing akan saya berikan post-it. Ya, ini ada warna-warni. Silakan buat satu saja keyakinan kelas menurut kamu. Ya. Jadi keyakinan kelas bisa ditulis di post-it dan nanti kita tempelkan di sebelahnya sini. Kalau sudah terjadi kesepakatan keyakinan kelas, maka nanti bisa ditulis di sini dan bisa kita tempel di belakangnya. Sehingga kalau ada teman yang lupa, bisa diingatkan kembali. Oh iya, ternyata kita punya keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas saya harapkan dibuat dengan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Sehingga apa? Kita akan merasa nyaman untuk melakukannya. Misalkan bukan begini ya. Kalau negatif itu gini. Jangan berlari di koridor. Misalkan di lorong-lorong ini ya, atau di depan itu negatif. Tetapi kalau yang positif, berjalanan di lorong dengan baik. Nah, ini adalah kalimat positif. Kira-kira dari sini sudah bisa dipahami keyakinan apa yang akan kamu buat? Bisa ya. Saya langsung bagikan saja masing-masing satu. Ini satu. Mau yang pink? Oh, yang pink. Oke, ini oke. Akan dibagi satu-satu, nanti kalau sudah langsung aja tempel ke depan. Setelah itu kita sortir. Iya, satu-satu. Tante bisa bersosial di luar ya. Pakai izin. Tempel aja, kita sesuai instruksi. Kalau keyakinan jelas, dibuat kalimat positif. Siapa lagi tempel? Terima kasih.
tadi sudah kalian buat, pasti dari keyakinan yang dibuat masing-masing murid ini ada kesamaan. Saya minta tolong ketua kelasnya untuk membantu saya mengumpulkan mana keyakinan yang sama. Silakan. Nanti setelah terkumpul beberapa kelompok, baru kita tuangkan di dalam tulisan di keyakinan masing-masing. Silakan. Seperti ini yang bertanggung jawab, bisa dipindah ke sebelah sana dulu. Ajakan yang sama bertanggung jawab, saling menghargai. Ya, sama. Diurutin ke bawah aja. Dibelain apa? Di sini. Ternyata banyak ya ini, saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Ini mirip ya. Mirip. Itu sini ya, boleh. Ini saling menghormati, saling menghormati. Oke. Saling menghormati. Jadi gitu ini sama beda kan. Terima kasih Mbak Solid ya. Di sini sudah ada beberapa kesepakatan yang mirip ya. Yang pertama adalah tolong menolong ya. Di sini ada saling tolong menolong dan menghargai pendapat teman. Kemudian ada saling menghargai, saling menghargai, saling menghargai, sama saling menghargai, saling menghormati dan menyayangi, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain dan berperilaku sopan serta menghargai. Nah, dari beberapa kalimat ini kan sama ya, tolong menolong, menghargai. Kira-kira bisa ditarik kesimpulan keyakinan kelasnya seperti apa? Saling menghargai dan tolong menolong. Boleh dituliskan Pak Sarah sekretarisnya. Saling menghargai, menghormati dan tolong menolong. Ya, satu. Ada menyayanginya juga kok. Ya. Menyayangi apa? Saling menghargai. Yang besar. Iya. Bagus banget kalau sudah makanan. Yang berikutnya di sini ada jagalah kebersihan kelas, selalu menjaga kebersihan kelas, disiplin untuk menjaga kebersihan kelas dan jagalah kebersihan dalam kelas setiap saat. Kira-kira keyakinannya seperti apa? Kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Di sini ada bertanggung jawab. Kemudian ada lagi mana tadi ya? Datang tepat waktu, hadir di kelas tepat waktu, ya. Tidak datang terlambat atau datang tepat waktu. Ini mungkin bisa digabung ya. Di sini apa kira-kira? Bertanggung jawab dan disiplin. Ya, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, disiplin ini macam-macam ya, mulai dari kedatangan, menyelesaikan tugas, ini adalah juga termasuk disiplin. Oke. Kita lihat di sini, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas, kemudian saat pelajaran berlangsung tidak diperbolehkan tidur. Nah, berkaitan dengan handphone, ini kira-kira apa? Menggunakan handphone di saat
ketika diperbolehkan dalam pelajaran. Ya, itu ya. Menggunakan handphone ketika disuruh. Ya. Ketika diperbolehkan oleh guru dalam pembelajaran. Berdandanlah sewajarnya dan selalu berpenampilan rapi. Nah, ini juga penting ya. Kira-kira apa keyakinannya? Berpenampilan rapi dan berdandan sewajarnya. Jadi tidak boleh artinya gini ya, kalau berdandan ya sewajarnya. Jangan pakai lipstik, kutek dan lain sebagainya. Tidak menggunakan alat Oke, berpenampilan rapi dan berdandan sewajarnya. Kita lanjutkan. Ada mentaati tata tertib sekolah. Kita anggap di sini sama dengan tadi ya, bertanggung jawab. Kemudian bahagia dalam menjalankan tugas. Ini juga disiplin dan bertanggung jawab tadi. Mengembalikan barang. Punya teman yang sudah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Apakah bisa di-cover di keyakinan kelas yang sudah disepakati? Ya. Gimana? Bertanggung jawab. Ya, kan ini masuk disiplin dan bertanggung jawab ya. Ketika kita meminjam barang teman, maka segera dikembalikan dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Lalu ada lagi nih, berbicaralah dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bisa masuk di mana? Saling menghargai. Kalau menolong tadi ya bisa. Kemudian ada biasakan tertib saat pembelajaran. Bisa masuk di mana? Disiplin. Boleh. Sini ya. Kembalikan gelas ke kantin. Disiplin juga. Ya, jadi kalau kita beli makanan atau minuman, wadahnya dari kantin kita kembalikan. Bawalah tumbler dan lunchbox ketika berangkat sekolah. Disiplin. Ini bisa ditambahkan karena bisa. Ya, boleh Kak. Nah. Apa kira-kira? Membawa tumbler dan lunchbox. Ini kan salah satu komitmen kita menjadi sekolah adiwiyata. Apa yang sudah dituliskan oleh teman-teman tadi sekelas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa keyakinan kelas yang pertama ini adalah saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan tolong menolong. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Disiplin menggunakan handphone ketika diperbolehkan oleh guru. 5. Berpenampilan rapi dan berdandan sewajarnya sebagai murid. 6. Membawa kita sepakat ya dari keyakinan kelas ini. Oleh karena itu kalau sudah sepakat, kita tulis pengesahan di sini. Nanti silakan teman-teman langsung tanda tangan dan berikan nama di sini. Saya sudah. Oke. Silakan. Ya, alhamdulillah. Langsung saja pengesahan. Ya, pengesahan.
Sesuai ekspektasi. Gede ini. Sesuai ekspektasi. Api-api tanda tangannya. Gak apa-apa, langsung segera. Silakan. Siapa yang kelompok sebelah sana? Langsung, ini masih langsung ya, nggak sampai nunggu. Baik, jadi keyakinan kelas ini sudah kita buat pengesahan, nanti ditambah lagi dengan wali kelas ya, sehingga wali kelas juga paham tentang keyakinan kelas. Jadi bisa disepakati di mapel kita saja, tidak hanya di mapel kita saja, tetapi di seluruh mapel di kelas 12 DPP 4 ya. Jadi 1 sampai 6 ini harapannya kita bisa melakukan atau melaksanakan dengan baik, karena ini adalah keyakinan yang kita buat sendiri, sehingga kita tahu apa yang harus menjadi tanggung jawab kita terhadap kelas kita. Itu kira-kira bisa dimengerti dan bisa dijalankan. Bisa. Oke, keyakinan kelasnya kita tempel di belakang. Jadi kalau ada teman-teman yang masih lupa dengan keyakinan kelas, ini bisa kalian saling mengingatkan ya. Jadi ada 6 tadi, silakan dilaksanakan dengan baik. Jika ada yang tidak melakukannya, saling mengingatkan. Saling, ada teman kok nggak bawa tumbler, tumblermu mana, gelasmu mana. Nah, kita saling mengingatkan sehingga apa? Nanti timbul suasana kelas yang kondusif. Bisa dijalankan? Bisa. Semangat, terima kasih atas kerjasamanya. Aplaus untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Sulul Madani dari kelas 12 BPP 4. Perkenalkan, nama saya Tisamaya Putri, kelas 12 BPP 4, Mempraksen Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Sriana dari kelas 12 BPP 4. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas ini sangat senang sekali. Saya merasa bersemangat, senang sekali. Pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting. Menurut saya sangat penting. Pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting karena agar teman-teman semua dapat
dapat berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita dapat membentuk karakter yang lebih baik. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kelas 12 PDP 4.